children. Assalamualaikum anak-anak Miss. Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, Miss adalah Miss Kiki. Miss adalah guru IPS kelas 3 kalian. Nah, Miss ada motivasi untuk anak-anak Miss semua. Karena kita lagi dalam masa pandemi, nah jadi Miss mau memberikan motivasi. Nah, sedikit motivasi dari Miss, pembelajaran itu tidak didapat secara kebetulan, nak. Tetapi, pembelajaran harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Tetap semangat belajar dari rumah ya, dan selalu jaga kesehatan. Materi pembelajaran hari ini adalah sumber daya energi dan pemanfaatannya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengetahui jenis-jenis sumber daya energi. Yang kedua, mengetahui pemanfaatan sumber daya energi tersebut. Next. Pengertian sumber daya energi. Sumber daya energi adalah sumber daya yang dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan energi. Sumber daya energi sudah tersedia di alam. Manusia hanya perlu mengolahnya menjadi sumber daya energi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis-jenis sumber daya energi. Berdasarkan ketersediaannya di alam, jenis-jenis sumber daya energi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya energi yang dapat diperbarui. Dan yang kedua, sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya energi yang dapat diperbarui artinya sumber daya yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu singkat. Contohnya, air, angin, sinar matahari, panas bumi, biomasa, dan biodiesel. Sedangkan sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui, artinya sumber daya yang tidak dapat diperbarui dan jumlahnya terbatas. Contohnya, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Next. Mari kita bahas satu persatu sumber daya energi yang dapat diperbarui. Yang pertama adalah air. Air merupakan unsur yang memiliki peran penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup yang ada di bumi. Pemanfaatan air digunakan sebagai bendungan untuk sistem irigasi sawah. Dan yang kedua, sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air untuk menghasilkan energi listrik. Next. Sumber daya energi yang dapat diperbarui selanjutnya adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan lebih rendah dengan jumlah yang tidak terbatas serta diperoleh di mana saja dan kapan saja.
Pemanfaatan energi angin digunakan sebagai PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu atau angin untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya adalah sinar matahari. Matahari merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui di planet bumi. Matahari merupakan salah satu aspek penting bagi kehidupan. Pemanfaatan sinar matahari digunakan sebagai PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Dengan bantuan panel surya, sinar matahari dapat menghasilkan energi listrik. Sumber daya energi yang dapat diperbarui selanjutnya adalah panas bumi. Energi panas bumi atau geotermal adalah energi yang dihasilkan oleh panas bumi berasal dari perut bumi. Pemanfaatan energi panas bumi digunakan yang pertama sebagai PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk menghasilkan energi listrik. Yang kedua, digunakan sebagai rumah kaca untuk tanaman. Ketiga, sebagai kebutuhan industri. Yang keempat, sebagai pemanas ruangan. Next. Sumber daya energi yang dapat diperbarui selanjutnya adalah biomasa. Biomasa adalah sumber daya energi yang dihasilkan dari bahan biologis, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kegiatan pertanian dan peternakan menghasilkan limbah berupa jerami atau kotoran. Apabila dikelola dengan baik, limbah tersebut dapat menjadi sumber daya energi yang disebut biomasa. Seperti pada gambar, terlihat limbah dari bonggol jagung yang akan digunakan sebagai energi dari biomasa tersebut. Pemanfaatan energi biomasa ini salah satunya dapat menjadi energi listrik, kemudian energi panas, serta biogas. Sumber daya energi yang dapat diperbarui selanjutnya adalah biodiesel. Biodiesel atau biosolar adalah jenis sumber energi terbarukan yang terbuat dari minyak nabati atau tumbuhan dari berbagai jenis biji-bijian. Contohnya, biji jarak, kemiri, dan biji kapuk. Pemanfaatan energi biodiesel ini dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif dari fosil yang ramah lingkungan. Mari kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi terdapat di dalam perut bumi atau di dasar laut. Pengeboran minyak bumi menggunakan mesin canggih yang digunakan untuk mendapatkan minyak bumi. Pemanfaatan minyak bumi salah satunya seperti pada gambar di samping. Anak-anak Miss bisa melihat gambar apa itu? Ya,
Minyak bumi dimanfaatkan salah satunya sebagai bahan bakar kendaraan. Kemudian, sebagai bahan pembuatan produk pembersih dan pelindung diri. Minyak bumi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan produk kecantikan. Next. Sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui selanjutnya adalah gas alam. Gas alam sama seperti minyak bumi. Untuk memperoleh gas alam memerlukan usaha yang panjang dan teknologi yang canggih, sehingga gas alam tersebut dapat dimanfaatkan. Salah satu pemanfaatan gas alam yaitu sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin, baik mesin kendaraan maupun kompor di rumah. Sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui yang terakhir adalah batu bara. Batu bara adalah barang tambang yang diperoleh dengan cara digali. Batu bara merupakan salah satu energi yang tidak dapat diperbarui. Pemanfaatan batu bara digunakan sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Kemudian, bahan bakar cair. Batu bara juga digunakan pada industri pabrik kertas dan industri farmasi. Nah, kesimpulan pada materi pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, sumber daya energi adalah sumber daya yang dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan energi. Yang kedua, menurut ketersediaannya, sumber energi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya energi yang dapat diperbarui dan sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya energi yang dapat diperbarui contohnya adalah air, angin, sinar matahari, panas bumi, biomasa, dan biodiesel. Sedangkan sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui contohnya adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Manfaat sumber daya energi dapat menjadi pembangkit listrik, bahan bakar kendaraan, bahan pembuatan pada industri, baik kosmetik maupun farmasi. Manfaat sumber energi matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan energi panas yang bermanfaat bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan alam. Kita simak manfaat sumber energi matahari melalui peta pikiran berikut ini yuk. Manfaat sumber energi matahari bagi manusia. Energi panas dari matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan benda basah. Misalnya mengeringkan pakaian basah setelah dicuci, serta mengeringkan makanan seperti kerupuk dan ikan asin. Energi panas dari matahari dapat membantu proses pembuatan garam. Energi panas dari matahari menguapkan air laut yang ada di tambak garam, kemudian air laut akan mengkristal menjadi garam. Energi cahaya dari matahari bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Energi cahaya dari matahari dapat mengubah provitamin D di dalam tubuh menjadi vitamin D yang berguna untuk kesehatan tulang.
Energi cahaya dari matahari bermanfaat sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi listrik yang berasal dari PLTS dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk menggantikan sumber energi berbahan bakar fosil. Energi panas dari matahari bermanfaat sebagai penghangat tubuh, misalnya pada bayi. Suhu tubuh pada bayi mudah mengalami perubahan. Nah, energi panas dari matahari ini dapat menghangatkan tubuh bayi. Manfaat sumber energi matahari bagi tumbuhan. Energi cahaya dari matahari membantu proses pertumbuhan tumbuhan. Tumbuhan yang terkena cahaya matahari lebih maksimal dalam menghasilkan makanan untuk proses pertumbuhannya. Sehingga tumbuhan akan memiliki daun yang tebal, hijau, dan tumbuh subur. Energi cahaya dari matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Daun akan menyerap cahaya matahari, kemudian diproses untuk menghasilkan sumber energi bagi tumbuhan dan menghasilkan oksigen. Energi cahaya dari matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membantu proses penguapan air oleh stomata. Proses penguapan air pada tumbuhan berfungsi untuk mengatur suhu tumbuhan. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, semakin banyak pula uap air yang keluar. Manfaat sumber energi matahari bagi hewan. Energi cahaya dari matahari bermanfaat sebagai sumber vitamin D pada hewan. Vitamin D dari matahari berguna untuk menjaga kesehatan tulang hewan secara alami. Energi panas dari matahari bermanfaat sebagai penghangat tubuh bagi hewan. Misalnya, buaya. Buaya menghangatkan tubuhnya dengan berjemur. Panas dari matahari berguna untuk mengontrol suhu tubuhnya agar dapat bertahan hidup. Energi cahaya dari matahari bermanfaat untuk memudahkan hewan mencari makan. Misalnya, ayam mencari makan pada pagi dan siang hari. Sebab pada malam hari penglihatannya akan berkurang karena kurangnya cahaya. Manfaat sumber energi matahari bagi alam. Energi cahaya dari matahari dapat menjadi sumber penerangan bagi bumi. Daerah yang terkena sinar matahari akan menjadi terang. Tanpa adanya cahaya matahari, bumi akan terlihat gelap. Energi panas dari matahari dapat menjadi penghangat suhu bumi. Daerah yang terkena panas matahari yang cukup dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Energi panas dari matahari dapat membantu proses penguapan pada siklus air. Panas dari matahari yang sampai ke bumi dapat memanaskan air di lautan sehingga menghasilkan uap air. Uap air akan naik hingga membentuk awan. Selanjutnya, awan tersebut akan menghasilkan titik-titik air atau hujan yang jatuh ke laut. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Ina. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Kali ini kita akan belajar tentang manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Kita simak sama-sama yuk penjelasannya.
Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Proses pengambilannya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Tidak bisa terbayang seandainya minyak bumi habis. Keberlangsungan hidup manusia pasti akan banyak masalah. Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama berjuta-juta tahun. Salah satu hasil pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Untuk mendapatkan gas cair, minyak bumi harus diolah dan diproses dengan penyulingan dan pemurnian khusus. Hasil pengolahan minyak bumi antara lain bensin, solar, oli, dan minyak tanah. Sedangkan hasil olahan minyak bumi untuk industri kimia antara lain cat minyak, cat dinding, cat besi, dan aspal. Sekarang, coba amati peralatan apa saja yang ada di rumahmu yang memanfaatkan minyak bumi. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Good morning children. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and